Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 6, kata kunci renungan pada malam ini adalah, betapa indahnya. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. "Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Terambil dari kitab Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jantung yang sehat berdenyut oleh kasih bagi Yesus. Mari kita mulai renungan malam kita. Sekembalinya dari perjalanan bisnis, Terry ingin membelikan beberapa hadiah kecil untuk anak-anaknya. Sang penjaga toko cenderamata di bandara menyarankan sejumlah benda yang mahal. "Saya tidak membawa banyak uang," katanya. "Saya perlu sesuatu yang lebih murah." Sang penjaga toko berusaha membuat Terry merasa dirinya adalah seorang berselera rendah jika tidak membeli apa yang ditawarkan. Namun, Terry tahu bahwa anak-anaknya akan merasa senang dengan apapun yang ia berikan kepada mereka. Karena hal itu datang dari hati yang mengasihi. Dan ia benar, mereka senang sekali dengan hadiah yang ia belikan. Pada kunjungan terakhir Yesus ke kota Betania, Maria ingin menunjukkan kasihnya kepadanya. Karena itu,
Ia kemudian membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya dan mengurapi dia. Melihat hal itu, para murid bertanya dengan marah, "Untuk apa pemborosan ini?" Akan tetapi, Yesus menyuruh mereka berhenti menyusahkan dia, karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebuah terjemahan yang lain berbunyi, "Ia telah melakukan hal yang indah bagiku." Yesus menerima hadiah Maria dengan gembira, karena hal itu keluar dari hati yang mengasihi, bahkan mengurapi dia yang akan dikubur pun dianggap indah. Apakah yang ingin Anda berikan bagi Yesus untuk menunjukkan kasih Anda? Waktu, talenta, atau harta Anda? Tidaklah penting apakah hal itu mahal atau murah, apakah orang lain akan mengerti atau mengkritiknya. Apapun yang diberikan dari hati yang mengasihi adalah indah bagi dia. Darah perjanjian, Markus 14 ayat 24 berkata, "Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang." Darah adalah nyawa manusia. Tanpa darah maka tidak ada kehidupan. Tidak ada darah, artinya tidak ada jiwa. Kalau darah seseorang yang sehat begitu mahal dan berharga bagi Palang Merah Indonesia karena bisa menyelamatkan orang yang membutuhkan, terlebih lagi dengan darah Yesus Kristus, darah orang benar, darah anak tunggal Allah. Kata kunci dalam ayat ini adalah darah perjanjian. Darahku, darah perjanjian, perjanjian apakah ini? Memang benar bahwa Allah menetapkan perjanjian antara Dia dengan kita melalui darah Kristus. Namun, perhatikan kata-katanya lagi. Yang dibahas bukan saja kematian Yesus di sini. Ungkapan, darahku, tidak sekedar menunjukkan kematiannya. Ungkapan itu juga mengacu pada kehidupannya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Imamat 17 ayat 11-14. Kata darah mengacu pada kehidupan. Jadi, di dalam ayat ini, Yesus sedang mengatakan, kehidupanku di dalam perjanjian. Dengan kata lain, jika kita ditanyakan apa isi perjanjian yang Allah tetapkan bagi kita, kehidupan Kristus itulah perjanjiannya. Bukan sekedar kematiannya, tetapi seluruh isi hidupnya itulah yang menjadi pokok perjanjian dengan Allah. Darah di dalam perjanjian lama dicurahkan hanya bagi sedikit orang. Darah itu meneguhkan suatu perjanjian, yang, kata Musa, sudah dibuat Tuhan, dengan kamu. Korban di dalam perjanjian lama hanya dibuat untuk bangsa Israel. Tetapi Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa dunia. Kematian Kristus di kayu salib adalah dasar hukum dari perjanjian baru. Di dalam korban yang unik ini, Yesus menyimpulkan dan menggenapkan hukum korban di dalam perjanjian lama. Ia sendiri adalah anak domba Allah yang menjauhkan kita dari murka Allah yang kudus dan penghukuman. Ia sendiri sajalah korban perjanjian baru bagi para pengikutnya di sepanjang sejarah. Dengan kematiannya, Kristus mengadakan penebusan sempurna bagi keselamatan kekal kita dan mengatakan bahwa penebusan darinya akan sepenuhnya dinyatakan pada kedatangannya yang kedua kali. Ia akan duduk bersama dengan kita sebagaimana ia duduk bersama para muridnya di ruangan atas itu. Kemudian kerajaan Bapa akan dinyatakan dengan kemuliaan dan kuasanya. Ucapan syukur dan penyembahan kita tidak akan pernah habis karena ia akan menyertai kita dan di dalam kita, dan tidak akan terpisah dari kita sampai selamanya. Perjanjian yang diadakan di Gunung Sinai adalah perjanjian yang diteguhkan dengan darah binatang. Upacara ini adalah suatu lambang ikatan dalam darah antara Allah. Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah harus dikurbankan seperti yang dilambangkan oleh penyembelihan hewan-hewan kurban tersebut. Perjanjian dengan darah itu adalah juga suatu lambang persekutuan hidup dengan Allah karena dalam darah ada kehidupan. Yesus memberi makna baru kepada perjamuan Paskah yang diadakan dengan para muridnya. Cawan yang mereka minum adalah darahnya sendiri, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang.
Sesungguhnya Israel yang harus ditumpahkan darahnya karena dia telah berulang-ulang melanggar perjanjian dengan Allahnya. Akan tetapi, sekarang Yesus mengambil alih pengorbanan yang harus dilakukan karena dosa-dosa tersebut dengan menumpahkan darahnya sendiri pada kayu salib. Sebenarnya kitalah yang harus disalibkan. Namun Yesus telah mengambil alih tempat itu bagi kita. Ia disalibkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Darah yang ditumpahkan ini membuat kita dapat bersekutu kembali dengan Allah. Dalam darah ada kehidupan. Bila darah lembu jantan meneguhkan perjanjian umat Israel dengan Tuhan, maka darah Kristus menjadi peneguh perjanjian baru umat dengan Allah. Renungkanlah betapa dalam dan besar perbedaannya. Darah lembu jantan bukan darah kita, bukan darah manusia, walau melambangkan darah kita yang diikat dalam janji setia kepada Allah. Dalam perjanjian baru pengikat perjanjian itu adalah darah Tuhan sendiri yang abadi. Maka sebagai timbal baliknya kita pun harus menyerahkan darah kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Hal ini juga diteguhkan dalam Injil saat dalam perjamuan Yesus sendiri bersabda, "Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dan ini dinyatakan Yesus dengan lahir sebagai sesama, mewartakan kasih Allah dengan kata dan karya, hingga wafatnya disalib bagi kita. Karena itu, kita harus sadar bahwa darah Yesus telah tertumpah bagi kita untuk keampunan dosa-dosa kita. Apa pentingnya Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan minyak wangi yang mahal? Keempat Injil menyajikan kisah tentang Yesus yang diurapi oleh seorang perempuan dengan buli-buli minyak wangi yang mahal. Matius dan Markus menceritakan peristiwa yang sama tetapi tidak menyebutkan nama perempuan itu. Lukas menceritakan tentang perempuan lain, yang juga anonim, pada kesempatan sebelumnya, dan, dalam peristiwa lain lagi, perempuan dalam Injil Yohanes diidentifikasi sebagai Maria dari Betania, saudara perempuan Marta dan Lazarus. Untuk memahami pentingnya Yesus diurapi pada ketiga kesempatan ini, kita akan melihat setiap kisah secara terpisah dan kemudian membandingkan serta mengontraskannya sebagai kesimpulan. Pengurapan Yesus dalam Matius terjadi 2 hari sebelum Paskah di kota Betania di rumah Simon si Kusta. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal dan meminyaki kepala Yesus, yang sedang makan. Matius berfokus pada pengurapan Yesus sebagai episode pengajaran bagi para murid, yang bereaksi dengan marah karena pemborosan yang dilakukan perempuan itu. Namun, Yesus membelanya dengan mengatakan, "Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Kristus menjelaskan bahwa pengurapan itu adalah untuk mempersiapkan tubuhnya untuk penguburan dan bahwa tindakan kasih perempuan itu akan selamanya diingat dimanapun kabar baik itu diberitakan. Markus menceritakan kisah yang sama dengan istilah yang sama, dengan seorang perempuan anonim dengan kotak pualam menyela makan di rumah Simon si Kusta untuk mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Sekali lagi, para pengkritik wanita itu menggambarkan pemberiannya sebagai sesuatu yang berlebihan, mengeluh bahwa pemberian itu dapat dijual dengan harga lebih dari upah setahun. Namun, Yesus menerima pemberian wanita itu sebagai tindakan kasih dan pengabdian tanpa pamrih, cara yang tepat untuk menghormati Sang Mesias. Yesus menyingkapkan bahwa Ia tidak akan bersama mereka lebih lama lagi, yang merujuk pada kematian dan penguburannya yang akan segera terjadi. Baik catatan Matius maupun Markus menekankan signifikansi kenabian dari pengurapan Yesus, yang mengacu pada kematian dan penguburannya. Mungkin juga ada implikasi dari jabatan Raja Yesus, karena, dalam Perjanjian Lama, pengurapan kepala sering dikaitkan dengan penahbisan raja-raja. Dalam catatan Lukas tentang contoh yang serupa, tetapi berbeda, Yesus menggunakan kesempatan diurapi untuk menceritakan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Sekitar setahun sebelum kematiannya,
Yesus sedang makan malam di rumah Simon orang Farisi, yang dengan sombongnya lalai memberikan rasa hormat dan keramah tamahan kepada tamunya, sementara seorang wanita berdosa mengurapi kaki Yesus, mencurahkan kasih dan rasa terima kasihnya kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes, saudara perempuan Lazarus, Maria adalah perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal pada sebuah jamuan makan di Betania. Kisahnya mirip dengan kisah-kisah di Injil lainnya, meskipun pengurapan ini terjadi 6 hari sebelum Paskah, dan Yudas disebut sebagai murid yang keberatan dengan pemborosan. Pada kesempatan ini, Maria mengambil minyak narwastu murni sebatang 12 ons dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu. Sambil menyekanya dengan rambutnya, Yesus membela Maria dari kritik Yudas dengan menunjukkan kesempatan unik yang dimiliki Maria. Orang-orang miskin akan selalu ada di antara kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Pengurapan Maria sekali lagi menunjuk pada identitas Kristus sebagai Mesias Raja, tetapi juga menunjuk pada posisinya yang rendah hati sebagai hamba raja. Ketika Maria mengurapi kaki Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya, dia meramalkan tindakan Yesus pada perjamuan terakhir yang akan datang ketika Tuhan membasuh kaki para pengikutnya dan mengajarkan mereka bagaimana mengasihi satu sama lain melalui pelayanan yang rendah hati dan penuh pengorbanan. Dalam setiap kisah, seorang wanita menuangkan parfum yang berharga dan mahal dalam tindakan penyembahan yang luar biasa. Ketiga wanita yang mengurapi Yesus menyadari nilai Kristus yang tak tertandingi dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan kasih dan pengabdian yang tak terbatas. Dua pengurapan Yesus terjadi selama Minggu Paskah dan dikaitkan dengan kematian dan penguburannya yang sudah dekat. Pengurapan sebelumnya, dalam kisah Lukas, terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus di Galilea dan mengambil pelajaran yang berbeda tentang pengampunan dan kasih. Dalam setiap kasus, tindakan wanita itu menandakan lebih dari yang ia ketahui. Namun, meskipun ia mungkin tidak sepenuhnya memahami makna mesianis dari pengurapannya, masing-masing wanita telah menghargai nilai Kristus lebih dari siapapun di meja itu. Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi Allah. Kata Mesias berarti yang diurapi, dan berasal langsung dari kata Ibrani untuk yang diurapi. Kristus berasal dari kata Yunani Christos, yang juga berarti yang diurapi. Jadi, Kristus adalah padanan Yunani untuk Mesias ketika Yesus menerima Roh Kudus pada saat pembaptisannya. Ia diurapi oleh Allah sebagai persiapan untuk pekerjaan hidupnya pada 3 kesempatan terpisah. Yesus diurapi dengan minyak wangi dalam pekerjaannya sebagai juru selamat, Raja Surga yang sedang bersiap untuk mati demi menyelamatkan umatnya. Siapakah pemuda yang melarikan diri telanjang di Markus 14 ayat 51-52? Peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani malam ketika Yesus dikhianati dan ditangkap. Markus 14 ayat 51-52 menceritakan tentang seorang pemuda yang hanya mengenakan kain lenan, mengikuti Yesus. Ketika ia ditangkap oleh tentara Romawi, ia lolos dari penangkapan dan lari, meninggalkan kain lenan itu. Identitas pria itu tidak diketahui. Tetapi karena Injil Markus adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan kejadian itu, banyak sarjana Alkitab berspekulasi bahwa pemuda itu Yohanes Markus sendiri, penulis Injil Markus. Mustahil untuk mengetahui dengan pasti siapa pemuda itu, karena Alkitab tidak secara khusus mengidentifikasi dia. Ada berbagai macam penjelasan dan makna spiritual atau alegoris tersembunyi tentang pemuda yang melarikan diri tanpa busana itu. Tidak satu pun dari penjelasan itu memiliki dukungan Alkitab yang eksplisit. Namun, kita memahami bahwa identitas pemuda yang melarikan diri tanpa busana itu pasti memiliki arti bagi para pembaca asli Injil Markus. Identitas yang paling masuk akal, dengan mengingat hal itu, adalah Yohanes Markus.
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.